kamu tahu benda apa ini? Biasa. Film KKN di Desa Penari belakangan menjadi sorotan masyarakat sejak awal penayangannya pada tanggal 30 April tahun 2022 lalu. Banyak yang penasaran dengan film horor Indonesia yang diangkat dari kisah nyata 13 tahun silam. Anda bisa menyimak cerita lengkap KKN di Desa Penari versi Nur berikut. Seperti yang telah diketahui, sebelum diangkat ke layar lebar, cerita di Desa Penari lebih dulu viral di Twitter. Cerita tersebut awalnya diunggah oleh salah satu pengguna Twitter dengan akun bernama @simplem81378523 pada 2019 silam. Menurut pengunggah, kisah tersebut merupakan kisah nyata yang terjadi di sebuah desa di Jawa pada 2009. Berikut cerita lengkap KKN di Desa Penari versi Nur. Kisah mistis itu dialami oleh 6 mahasiswa yang melaksanakan kuliah kerja nyata, KKN, di desa terpencil. Keenam mahasiswa tersebut bernama Ayu, Nur, Widya, Bima, Anton, dan Wahyu. Adapun kisah KKN di Desa Penari dibagi menjadi 2 versi cerita, yakni versi Nur dan Widya. Lantas seperti apa cerita lengkap KKN di Desa Penari versi Nur? Simak ulasannya berikut ini. Berdasarkan kutipan dari akun Twitter Simpleman berikut ini cerita lengkap KKN di Desa Penari versi Nur. Nur merupakan gadis yang memiliki cita-cita menempuh pendidikan di universitas yang ia impikan sejak kecil. Bulan demi bulan telah ia lalui, hingga akhirnya sampailah dia pada semester akhir yang menuntutnya untuk menyelesaikan tugas pengabdian kepada masyarakat atau dikenal dengan KKN. Nur dan keenam temannya harus mencari tempat KKN sendiri lantaran mereka tidak berkesempatan untuk turut mengikuti KKN yang telah ditentukan dari kampus. Suatu malam, Ayu, teman sefakultas Nur, baru saja membicarakan rencananya. Ia telah memiliki tempat yang cocok untuk melakukan kegiatan KKN mereka dan Nur akan ikut dalam observasi pengenalan lokasi KKN. Nur kemudian bersiap untuk keberangkatannya ke desa yang dimaksud Ayu. Di sela-sela itu, Nur teringat bahwa ia harus segera memberitahu rekannya yang lain. Karena KKN merupakan kegiatan yang harus diselesaikan secara bersama. Hari demi hari pun berlalu dan tiba saatnya Nur berangkat ke desa yang menjadi lokasi KKN. Nur pun melihat mobil kijang yang berhenti. Keluarlah Ayu, sahabatnya, disusul dengan seseorang laki-laki di belakangnya. Nur membatin mungkin itu Mas Ilham, kakak laki-laki Ayu yang akan mengantarkan mereka ke lokasi KKN. "Ayo budal," ajak Ayu dengan langsung menggandeng Nur untuk masuk ke mobilnya. Kemudian Mas Ilham membawakan barang Nur menuju mobil. Tak lama setelah itu mobil pun melaju. Nur dan Ayu kemudian mengangguk, pertanda ia mengerti. Tanpa berpikir panjang, Nur sudah duduk di jok belakang Seoda dan mereka pun berangkat. Perjalanan kini mulai memasuki jalan setapak. Dengan tanah yang tidak rata, membuat Nur harus memegang dengan kuat jaket bapak-bapak yang memboncengnya. Terlihat tanah masih lembab, ditambah dengan embun fajar juga sudah terlihat di sana sini memenuhi pepohonan rimbun. Tiba-tiba Nur melihat sesosok wanita yang sedang menari di atas batu, seakan menyambut dirinya yang datang di desa tersebut. Penari itu kilatan matanya tajam, dengan paras elok nan cantik. Kemudian si wanita tersenyum seolah sedang menyambut tamu yang sudah ia tunggu. Nur lalu melihatnya jalan lain, tetapi Nur terkejut mendapati si wanita sudah hilang tanpa jejak. Ia sadar bahwa dirinya sudah disambut dengan sosok entah apa itu. Setelah memasuki desa, Mas Ilham kemudian berpeluk kangen dengan seorang pria yang mungkin seumuran dengan ayahnya yang ada di rumah. Pria itu terlihat ramah dan murah senyum. Dengan menyambut tangannya, Nur mendengar si pria memperkenalkan diri. Kemudian Ilham menyampaikan maksud kedatangannya untuk meminta izin diadakan kegiatan di desa tersebut, yang akan dilaksanakan adiknya, Ayu, dan keenam rekannya termasuk Nur. "Saya minta maaf Ham, aku tahu kita sudah kenal lama, tapi desa ini tidak pernah lo dipakai untuk kegiatan KKN." Pada saat itu, Pak Prabu dengan keras sudah menolaknya hingga suasana saat itu menjadi tegang. Kata Pak Prabu menekan perkataannya kepada Mas Ilham dengan ekspresi yang tak terduga. "Begini loh Pak, maaf, saya minta tolong, saya akan menjaga Sikan di sini. Saya tidak akan aneh-aneh. Tolong Pak," ucap Ayu membantu kakaknya. Matanya terlihat berlinangan air mata. Ia tidak pernah melihat Ayu sengotot ini sebelumnya. Terlihat mimik wajah Pak Prabu yang sebelumnya mengeras, kini melunak. "Berapa yang KKN nanti deh?" Dengan semangat Ayu menjawab, "6 Pak." Setelah proses negosiasi berhasil, dengan persetujuan Pak Prabu dan tentu saja masyarakat sekitar, mereka resmi akan menjalankan KKN di desa tersebut.
Di sana ia juga sudah tahu proker apa saja yang akan menjadi wacana mereka selama di sana. Salah satunya yaitu kamar mandi dengan air sumur. Ia tahu, masyarakat mendapatkan akses air hanya dari sungai yang ada di desa tersebut. Jadi ini menjadi ide mereka membuat sumur agar lebih efisien. Disela sela tengah mereka membuat proker di desa tersebut. Saat keliling desa, Nur terdiam melihat sebuah batu yang ditutupi oleh kain merah. Di bawahnya, ada sesajian lengkap dengan bau kemenyan. Nur melihat di atas batu tersebut berdiri sosok hitam dengan mata tajam, menyala merah. Meski hari siang bolong, Nur bisa melihat dengan jelas kulitnya yang ditutup oleh bulu. Selain itu ia juga memiliki tanduk kerbau. Tak lama, mata mereka saling bertatapan satu sama lain, sebelum Nur mengatakan pada Ayu, bahwa mereka harus pulang. "Kenapa sih Nur, kok kamu buru-buru pergi?" "Kasihan Mas Ilham," ucap Nur. Mereka pun segera menaiki motor. Lalu Nur sebelum keluar dari desa itu melihat lagi sosok genderuwo yang menyeramkan. "Nur, ajak Bima, sama Widya, sama kenalanku Kating," ucap Ayu di dalam mobil. "Ngapain sih ngajak Bima? Biar rame, kan sudah kenal lama," sahut Ayu. "Kenapa bukan kamu saja yang ngajak?" timpal Nur. "Kan kalian pernah satu pondok, jadi sudah kenal lebih lama. Pokoknya ajak anak itu ya." Perlahan, mobil mereka pun meninggalkan jalanan hutan itu. Nur dan Ayu kembali ke kotanya, mempersiapkan semua, sebelum mereka nanti kembali lagi. Pada siang hari, Nur melihat Widya dan Ayu di hari pembekalan sebelum keberangkatan KKN mereka. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya dua orang yang turut bergabung dalam kelompok KKN mereka pun muncul, namanya adalah Wahyu dan Anton. Mereka kembali membicarakan semua proker dan menentukan jadwal keberangkatannya. Semua anak sudah setuju, termasuk Widya, yang hampir seharian terus menceritakan, bahwa ibunya memiliki firasat yang buruk pada tempat KKN mereka itu. Nur hanya diam dan mendengar, karena di dalam dirinya ia juga merasakan hal yang sama. Malam keberangkatan, Nur, Widya, Ayu, Bima, Wahyu dan Anton sudah berkumpul. Perjalanan dilanjutkan dengan mobil elf yang sudah mereka sewa sebelumnya untuk mengantarkan mereka ke hutan tempat pemberhentian di mana nanti mereka akan dijemput oleh warga desa. Sementara Nur masih bisa melihat temanya, Widya yang memasang wajah tidak nyaman. Nur hanya bisa berdoa bahwa mereka berangkat dengan utuh dan semoga pulang dengan utuh juga. Akan tetapi, tidak ada yang tahu doa mana yang akan diijabah oleh Tuhan. Di tengah perjalanan Erimis mulai turun, Nur hanya melihat ke jalanan yang lengang. Tepat di pemberhentian lampu merah, ada seseorang menggebrak kaca mobil elfnya. Nur begitu terkejut sampai tersentak mundur dari kursi mobil. Nur melihat pengemis tua yang terus menggebrak kaca mobil, membuat semua orang yang ada di dalam mobil kebingungan. Termasuk si sopir yang kemudian berteriak agar lelaki tua itu berhenti sembari melemparkan uang recehan. Dari bibir orang tua itu Nur melihat ia berucap, "Jangan berangkat nak." Suaranya terdengar familiar, seperti suara wanita tua. Namun mereka menghiraukannya, hingga sampailah mereka di tempat pemberhentian. Setelah menunggu, terlihat rentetan cahaya motor mendekat dari seberang jalan setapak, lalu Nur mengatakannya, "Itu orang dari desanya yang jemput kita kawan." Tanpa membuang waktu, mereka pun melanjutkan perjalanan. Jalanan setapak, dengan lumpur karena gerimis, pohon besar dan gelap dengan kabut di sana-sini, mewarnai sepanjang perjalanan mereka. Saat itu, hanya terdengar suara motor berderu tanpa ada suara binatang malam atau yang lainnya. Namun, semua berubah ketika tiba-tiba saja dari jauh terdengar suara gamelan Jawa. Suaranya terdengar sayup-sayup jauh. Namun, semakin lama semakin terdengar jelas. Nur pun mengamati tempat itu, kemudian aroma bunga melati tercium menyengat di hidungnya. Ia masih mencari dari mana sumber suara itu terdengar. Nur kemudian melihat seorang wanita menunduk dengan melenggok-lenggokkan lernya tepat di antara rerumputan di samping jalan setapak. Dilanjutkan dengan ayunan gerakan tangan dan lengannya, yang bergerak seirama dengan suara gamelan. Nur menyadari bahwa wanita itu menari. Ia menari di tengah malam, di tengah kegelapan hutan yang sunyi dan senyap. Terlihat gerakannya begitu anggun, meski motor terus bergerak melaju ke desa Tukuan. Nur bisa melihat dengan jelas, ia menari dengan sangat mempesona, seakan-akan ia bertunjuk untuk sebuah panggung yang tidak bisa Nur lihat. Siapa yang menari di malam buta seperti ini? Nur pun terdiam dalam kengerian yang ia rasakan sendirian. Ketika motor berhenti dan sampailah di desa, Nur tidak mengatakan apapun. Ia lantas melihat Pak Prabu menyambut mereka. Saat Pak Prabu mempersilakan mereka ke tempat peristirahatan selama di desa ini, Widya tiba-tiba mengatakannya, "Pelosok dari mana sih Mbak? Orang dari jalan raya hanya 30 menit saja loh."
Nur hanya melihat saja, ia tidak mau mengatakan apapun, ia melihat wajah Ayu yang memerah entah karena malu atau apa. Mungkin, Ayu merasa Widya sudah mengatakan hal yang tidak sopan sebagai tamu. Widya memang seharusnya tidak mengatakan hal itu ketika baru saja datang. Di tengah perdebatan antara Widya dan Ayu, tiba-tiba dari balik pohon jauh terlihat sosok hitam dengan mata merah seakan tengah mengintai mereka. Sialnya, hanya Nur yang bisa melihat. Akhirnya, perdebatan itu selesai. Nur pun meninggalkan sosok itu yang terlihat masih mengintip dari balik pohon. Kemudian, ia masuk ke sebuah rumah milik salah satu warga yang mau menampung mereka untuk ditinggali selama menjalankan tugas mereka. Di rumah tersebut rupanya perdebatan Widya dan Ayu berlanjut. "Kamu kok keras kepala, sudah dikasih tahu, tadi gak sampai setengah jam." Nur masih melihat, alih-alih menengahi, Nur lebih kepikiran dengan hal lain. Salah satunya sosok genderuwo itu, untuk apa ia mengintainya. Namun, tiba-tiba Widya mengatakan sesuatu yang membuat Nur tidak bisa mengabaikannya. "Kamu tadi dengar atau tidak, ada suara gamelan di tengah hutan tadi." Namun ucapan Widya ditanggapi oleh Ayu dengan nada mengejek. "Halah, paling tadi kebetulan ada yang mengadakan acara di desa sebelah, apalagi." Nur, yang mendengar itu pun membantah perkataan Ayu. "Juga ada lagi desa lain di sini. Kata orang dulu, bila mendengar suara gamelan, itu artinya sebuah pertanda buruk." Malam itu berakhir, meski perdebatan masih terus berlanjut di batin mereka masing-masing. Nur kemudian ingin mengutarakan pertanda apa yang sudah menunggu mereka di desa tersebut. "Yu, aku ingin ngomong, sebentar, bisa kan?" Nur dan Ayu pergi ke pawon dapur, dengan wajah Nur yang masih tegang. Ia masih ingat, matanya tidak mungkin salah telah melihat sosok makhluk itu. "Yu, aku mau tanya, kamu gak ngerasa aneh kah di desa ini? Kamu ingat, kok bisa-bisanya Pak Prabu sampai melarang keras kita KKN di sini? Apa kamu gak curiga? Apa sih maksudmu ngomong kayak gitu?" ucap Ayu ketus. "Ternyata, Pak Prabu punya alasan, kenapa melarang kita KKN di sini. Kalau kamu ngomong begini karena perkara Widya tadi, gak masuk akal. Nur, kamu sendiri ikut aku observasi di sini kan? Apa ada yang aneh? Gak kan? Sudahlah, yo cuma beberapa minggu aja loh." Ayu pergi, meninggalkan Nur. Sementara Nur, tidak mungkin menceritakan apa yang ia lihat. Ayu bahkan tidak percaya dengan hal yang gaib. Di sini Nur pun mengalah lagi. "Nur," Widya memanggil. Nur pun menatap wajahnya yang sayu, tampak ia baru saja menangis. Tidak aneh memang, siapa yang tidak akan menangis bila merasakan hal yang bahkan tidak masuk akal seperti itu. "Bisa aku minta tolong?" ucap Widya. "Tolong jangan ceritakan ya, soal tadi, soal aku dengar gamelan, aku gak enak kalau sampai kedengaran warga desa, kita kan tamu di sini." Nur pun hanya mengangguk. Namun, sebelum Widya beranjak dari tempatnya, Nur tiba-tiba mengatakannya. "Wid, sebenarnya, aku juga mendengar suara gamelan itu, malahan aku melihat ada yang menari di sana." Widya yang mendengar itu dari Ayu, seakan tidak percaya. Mereka pun seketika terdiam cukup lama, bingung harus bereaksi seperti apa. "Sudah Nur, jaga diri baik-baik, ya, insya Allah, gak bakal terjadi apa-apa, kalau kita hormat dan menjunjung sopan santun selama tinggal di tempat ini." Ucapan Widya setidaknya membuat Nur sedikit lebih lega. Malam itu, Nur tidak menceritakan tentang sosok hitam yang mengintai mereka. Pada malam pertama, Nur, Ayu dan Widya tidur dalam satu kamar yang sama. Mereka sepakat untuk menggelar tikar, dengan posisi Nur ada di tengah. Sementara Ayu dan Widya ada di samping kanan dan kiri Nur. Saat menjamkan mata terdengar binatang malam bersaut-sahutan, berlomba untuk menunjukkan eksistensinya. Nur tidak bisa tidur, kemudian ia melihat dua sahabatnya sudah tertidur lelap, ia terjaga sendirian menatap langit-langit yang berupa genting hitam dengan sarang laba-laba. Rumah desa, tentu saja begini, pikir Nur, memaklumi, sekat kamar pun tidak menyentuh langit kamar, jadi Nur bisa melihat celah di sana. Ketika ia memikirkan kejadian hari ini, Nur tiba-tiba tersadar bahwa suara riuh binatang malam sudah tidak lagi terdengar lagi, kini berganti dengan suara sunyi yang memekik membuat telinga Nur menjerit dalam ketakutan. Perasaan tidak enak, tiba-tiba muncul begitu saja membuat Nur lebih waspada. Ketika pandangannya mencoba mencari cara untuk mengurangi rasa takutnya, di tengah cahaya lampu Petromax yang memancarkan sinar temaram, di sudut sekat kamar ada sosok bermata merah mengintipnya. Nur tercekat, ia kemudian mundur menutupi wajahnya dengan selimut yang ia bawa. Penampakan wajahnya terbayang di dalam kepala Nur. Dengan mengingatnya, benar-benar membuat debar jantung di dadanya berdegup kencang. Ia masih ingat tanduk kerbau yang menempel di kepalanya serta pancaran amarahnya seolah membuat Nur semakin tersudut dalam ketakutan. Dengan spontan, Nur pun mulai membaca ayat kursi.
Namun, di setiap ia menyelesaikan satu panjatan doa, diikuti oleh suara papan kayu yang digebrak keras dengan serampangan. Nur mulai menangis. Ia tahu makhluk itu masih di sana, seakan tidak terima dengan apa yang ia lakukan, meminta bantuan kepada Tuhan. Tepat ketika isi hati Nur menjerit, perlahan suara itu pun menghilang berganti dengan keheningan. Nur terbangun ketika subuh memanggil. Ia masih belum mengerti dengan kejadian semalam. Apakah itu mimpi atau benar-benar terjadi? Yang ia tahu, ia harus menjalankan tugasnya sebagai seorang muslimah yang taat. Ia kemudian mengerjakan sholat subuh. Nur berusaha meyakinkan dirinya tidak akan bercerita bahkan kepada dua sahabatnya atas apa yang baru saja menimpanya. Pagi harinya Pak Prabu mengumpulkan semua anak, mengatakan bahwa hari ini ia akan memperkenalkan keseluruhan desa dan mana saja yang bisa dijadikan proker untuk mereka kerjakan sesuai kesepakatan per anak di kelompok tersebut. Pak Prabu menjelaskan sembari berjalan, sementara menyusuri desa anak-anak mengikutinya. Mereka merasa tidak ada yang menarik dari penjelasan Pak Prabu tentang desa itu, bahkan Pak Prabu terkesan seakan menyembunyikan sejarah desa itu. Hal ini membuat Nur semakin curiga. Selain hal-hal umum, hanya wahyu katingnya yang selalu menimpali ucapan Pak Prabu dengan candaan, membuat tawa mereka pecah. Semua terasa alami, seperti yang Nur bayangkan. Sampai akhirnya, mereka berhenti di sebuah tempat yang membuat Nur tidak nyaman. Yaitu sebuah pemakaman, di samping kanan kirinya banyak pohon beringin besar. Selain itu, pemandangan di pemakaman itu juga terkesan sangat aneh. Setiap batu nisan ditutupi dengan kain hitam, membuat Nur dan semua orang merasa penasaran, apa alasannya. Nur merasakan angin seperti mengelilinginya. Ia tahu ada yang tidak beres dengan tempat ini. Seakan-akan, tempat ini sudah menolak keberadaannya. Ada satu hal yang membuat Nur semakin curiga kepada Pak Prabu, di mana tiba-tiba ia teringat oleh kalimat wahyu. Kemudian beliau melontarkan ucapan yang bernada mengancam seakan-akan Pak Prabu menjaga sesuatu yang sakral di tempat itu. Pak Prabu melarang mereka melewati sebuah gerbang atau gapura yang berada di tengah hutan. Jika mereka melanggarnya, maka akan terjadi sesuatu pada mereka. Apa yang Pak Prabu sebenarnya sembunyikan? Untungnya, Bima langsung menengahi kejadian itu, membuat Pak Prabu kembali menjadi Pak Prabu yang sebelumnya. Namun, Nur seakan tahu ia tidak sanggup lagi mengikuti kegiatan keliling desa ini. Kemudian ia izin pamit untuk kembali ke penginapan dan Pak Prabu mengizinkannya. Bima menawarkan diri untuk mengantar Nur. Sementara semua anak melanjutkan perjalanan mereka bersama Pak Prabu, Nur dan Bima berjalan kembali ke area rumah tempat mereka menginap. Setan maneh. Ada apa Nur? Hantu lagi. Dari semua anak, memang tidak ada yang lebih mengenal Nur daripada si Bima. Temanya saat mondok dulu, Nur hanya menjawab seadanya, mungkin kesehatannya telah menurun, namun Bima tahu Nur berbohong. Nang kuburan mau rame ya, di pemakaman tadi, rame ya. Ucapan Bima tidak digubris sama sekali oleh Nur, membuat Bima akhirnya menyerah. Di tengah perjalanan pulang, tiba-tiba Bima menanyakan sesuatu yang membuat Nur curiga pada Bima. Nur, aku tanya, Widya itu sudah punya pacar apa belum sih? Gimana? Tanya Nur lagi. Widya itu loh, sudah punya pacar apa belum? Tanyakan sendiri saja ya. Nur tahu, Bima suka kepada Widya. Nur yang menghabiskan siangnya di dalam kamar, terbangun ketika Ayu memanggilnya. Semua anak sudah berkumpul, dan Ayu menunjukkan proposal proker mana saja yang sudah disetujui Pak Prabu. Ayu membagi menjadi 3 kelompok. Di antaranya dibagi menjadi Widya dengan Wahyu, Nur dengan Anton, sementara Bima dengan Ayu. Semua anak sepakat, tidak ada yang memberi komentar banyak mengingat Ayu yang paling berjasa sehingga bisa mendapatkan tempat tanpa campur tangan pihak kampus. Lusa adalah awal dari pelaksanaan proker mereka. Sore telah tiba, ketika Nur baru saja selesai merapikan barangnya untuk persiapan proker kelompok. Widya masuk ke kamar. Nur, mandi yuk. Ajak Widya. Di mana? Tanya Nur. Ada sebuah bilik kecil, tahu kan, yang bangunannya kayak kolam itu loh. Jelas Widya. Nur tidak menjawab, namun setelah memikirkan bahwa ia belum mandi sejak pertama kali datang ke sini, ia pun setuju. Dengan syarat, Nur menjadi yang pertama mandi. Saat melewati sebuah mata air bernama Sinden, Nur sudah merasakan perasaan tidak nyaman. Sinden itu terdiri dari anak tangga yang disusun dengan batu bata merah. Tampaknya bangunannya sudah sangat tua, namun ada air jernih di dalamnya. Nur tidak pernah melihat ada yang menggunakan air itu. Perhatian Nur tertuju pada bentuknya yang menyerupai candi kecil di belakangnya. Di pelataran candi terdapat sesajen menjadi hal yang sudah lumrah di tempat ini. Nur tidak melihat adanya gangguan saat ia mengamati sinden itu.
Saat masuk, Nur langsung mencium aroma amis seperti aroma daging busuk, namun Nur mencoba memahami, mengingat biliknya sendiri tidak terlihat seperti kamar mandi yang bersih, lantainya dari tanah, dan kiri kanannya dipenuhi lumut, jadi Nur mencoba memakluminya. Ia pun dengan segera membasuh badannya dengan air di dalam kendi, namun ada perasaan aneh ketika air membilas badannya, seperti terdapat benda kecil yang mengganjal saat bersentuhan dengan kulit Nur. Ketika diperhatikan, ternyata yang ada di dalam kendi air itu penuh dengan rambut. Nur kaget, ia pun istighfar terus-menerus. Sembari ia melangkah mundur, ia mencoba memanggil Widya. Namun anehnya tidak ada jawaban apapun dari Widya. Nur yang berselimut handuk, mencoba membuka pintu bilik, namun anehnya pintu itu seperti ditahan oleh orang yang ada di luar. Wid, buka, teriak Nur, sembari menggedor pintu yang terbuat dari anyaman bambu. Namun, tetap tidak ada jawaban apapun dari Widya. Hingga Nur menyadari di belakangnya ada sosok hitam itu besar sekali, sampai menyentuh langit bilik. Nur pun memejamkan mata rapat-rapat dan pertama ia lakukan adalah istighfar. Sembari tangannya mencari batu di tanah bilik, ketika tangannya berhasil meraih sebuah batu, Nur melemparkan batu itu. Sembari mengucap doa yang diajarkan gurunya, bila bertemu lelembut sosok pun itu lenyap. Butuh waktu untuk Nur menenangkan diri, ia tahu, ia sudah diincar. Namun kenapa ia diincar, ia merasa tidak melakukan apapun di tempat itu. Bahkan jika karena ia secara tidak sengaja melihat makhluk itu, seharusnya bukan hanya Nur saja yang sial, tapi makhluk itu juga sial. Tiba-tiba pintu pun terbuka, di mana Widya melihat Nur dengan ekspresi ganjil. "Kenapa Wid?" "Gak popo," ucap Widya saat itu. "Ayo mandi, biar aku yang jaga." "Cepat ya, sudah mau malam." Awalnya Widya tampak ragu, ia seperti mau mengurungkan niatnya untuk mandi. Tidak hanya itu, Widya seperti mau mengatakan sesuatu kepada Nur, namun kemudian mengurungkannya, ia kemudian menutup pintu. Ketika Nur berjaga di luar, ia sayup mendengar suara orang berkidung menyanyi dalam bahasa Jawa. Merasa penasaran, Nur mulai mencari sumber suara dan berakhir pada gemah dari dalam bilik. Nur pun takut hal buruk terjadi. Nur mencoba memanggil Widya, menyuruhnya agar ia segera menyelesaikan mandinya. Namun Widya tidak menjawab teriakannya. Suara kidung itu terdengar semakin jelas. Dari samping bilik, Nur menemukan semak belukar. Ia mencoba melempar batu dari sana. Namun, ia kaget saat tahu di belakang bilik ada sesaji lengkap dengan bau kemenyan yang dibakar. Nur mencoba mengabaikannya dan tetap berusaha memanggil sahabatnya, sampai ia menemukan sebuah celah untuk melihat ke dalam. Nur melihatnya, namun yang ia lihat bukan Widya, melainkan sosok wanita cantik yang diketahui ia adalah penari yang pertama ia lihat saat masuk desa tersebut. Dari situ, keanehan pun terus terjadi. Nur mulai merasakan teror yang menyerangnya, disusul dengan teman-temannya, ditambah dengan Bima dan Ayu yang melanggar peraturan dari Pak Prabu. Mereka melewati gerbang di tengah hutan yang dilarang. Kemudian diketahui Nur memiliki kodam makhluk halus yang menjaganya sejak kecil. Dia tahu ada yang melanggar peraturan, kemudian telah diketahui bahwa Bima dan Ayu pelakunya. Bima kemudian harus membuat perjanjian dengan Badarawuhi untuk membantunya memikat Widya. Syaratnya, Bima harus mengawini Badarawuhi tersebut. Bima harus mengawini Badarawuhi. Anaknya itu berwujud ular, sekali melahirkan, bisa lahir ribuan ekor ular, kata Mbah Buyut pada Widya. "Salah temanmu sendiri, jadi sekarang mereka harus tanggung jawab," sambungnya. Sebelum Bima menghembuskan nafas terakhirnya, Widya dan Nur meminta kepada Mbah Buyut untuk membiarkan Bima dan Ayu berada di desa penari agar mereka berdua bisa diselamatkan dari Badarawuhi itu. Namun, pihak dari keluarga Bima dan Ayu tidak ingin mereka berdua berada di desa penari tersebut dan tetap membawa mereka pulang ke rumahnya masing-masing untuk meminta bantuan dari pihak medis. Hingga pada akhirnya Bima menghembuskan nafasnya setelah 3 hari pulang dari desa tersebut, disusul Ayu yang meninggal 3 bulan kemudian. Diceritakan sukma mereka masih tertinggal di sana. Arwah Ayu pun dikisahkan masih harus terus menari untuk menebus kesalahannya. Demikian tadi ulasan mengenai cerita lengkap KKN di Desa Penari versi Nur. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, bagikan, dan subscribe. Kalau penari setengah kali.